صلوا على النبي 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 صلوا على manusia oleh ilahi. Nah, apa yang terjadi di dunia pendidikan kita, Bapak Ibu? Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di negeri ini, dan mudah-mudahan ini hanya terjadi di negeri antah berantah yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena begini, seolah-olah di suatu negeri antah berantah itu, Bapak Ibu, anak ini seolah-olah para anak itu dipasangi selang. Kalau ada 15 mata pelajaran atau ada 15 selang. Di sini kan di atasnya ada materi, ya, semua materi dituangkan dari selang itu satu-satu, tidak berhubungan satu sama lain kan? Dan si matematika, wow, masuk, matematika bahasa masuk, semua masuk. Dan pembelajaran akan berhenti kalau materi sudah habis. Nah, bayangkan kalau 15 mata pelajaran, 20 mata pelajaran berlomba-lomba masuk sampai selang itu, saya terpisah satu sama lain, matematika dan bahasa dan itu tidak berhubungan, masing-masing satu. Apalagi kalau gurunya, kalau dia guru seni, guru matematika, seni apa? Ego masing-masing kan, nggak apa gitu kan. Nah, Bapak Ibu, apa kira-kira yang terjadi di anak? Apa yang terjadi di anak? Oke. Dan sampai di situ, anak yang hebat adalah anak yang bisa menghafal semua yang disampaikan oleh guru. Ya, sehingga nilainya sempurna semua mata pelajaran. Itu anak yang hebat. Apa yang terjadi sebetulnya dalam batin anak itu? Bapak Ibu, nah di sini kan penilaiannya rata-rata ya. Ini anak yang hebat itu IPS-nya 10, IPA-nya 10, bahasanya 10, semua matematik 10, semuanya 10. Itu anak yang hebat. Bapak Ibu, kalau bicara kompetensi, adakah manusianya yang kompeten semua bidang? Tidak. Tapi kenapa ada anak rata-rata nilainya tinggi semua? Berarti bukan kompetensi, tapi hanya hafal, dan jangan-jangan itu hanya angka. Nah, Bapak Ibu, ternyata untuk mencapai ini, supaya sukses pembelajaran, supaya hutang guru selesai, semua materi habis disampaikan dalam waktu yang sekian, 18 minggu semua materi selesai, Bapak Ibu, guru menggunakan satu cara untuk semua anak, dan semua materinya juga sama. Akhirnya kalau kotak kata kurikulum, kotak dalam pikiran guru, semua anak harus kotak. Oke. Kalau ada anak yang nyeleneh, Bapak Ibu, itu dipotong. Harus sesuai dengan kotak. Oke, nah, semua anak. Nah, kemudian ketika diuji, Bapak Ibu, juga ujiannya sama-sama manjat pohon supaya adil. Ya, Pak? Gajah berusaha manjat, jatuh, belalainya patah, gadingnya patah. Potensi dia untuk mencabut pohon udah hilang gara-gara memaksakan dirinya manjat. Sebetulnya si monyetnya tertawa senang-senang, enteng begitu. Adil nggak? Oke, kemudian diuji dengan kemampuan yang sama. Akhirnya tempat dia juara itu berapa? Satu tempat. Nah, bayangkan Bapak Ibu, anak 30, tempat untuk yang hebat itu hanya satu. Ya, apa yang terjadi coba? Ibarat ini satu ruangan ini ada 30 anak sini, kemudian saya bikin satu lorong di sini hanya muat satu orang. Lalu dibilang, siapa yang duluan sampai di luar sana itulah sang juara. Nah, kalau saya sudah di sini, Bapak Ibu, mau saya mengasih jalan kepada teman saya? Enggak mau, kenapa? Kenapa? Karena nanti kan saya harus bertahan di situ kan. Jangan, kalau bisa teman saya halangi gitu kan. Nah, anak yang sudah bertengger di ranking atas itu kira-kira mau nggak membagi-bagi ilmunya kepada temannya? Nggak mau, kenapa? Karena akan apa yang akan terjadi, Bapak Ibu, kalau dari TK dia seperti itu sampai tamat sekolah, apa yang terjadi setelah dewasa? Egois. Pokoknya semua orang harus di bawah dia. Ya.
Tidak boleh ada orang lain lebih pintar daripada dia. Pas dia jadi pejabat, Bapak Ibu, anak buahnya nggak boleh lebih pintar daripada dia. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, itu ada nggak di pelajaran sebetulnya? Nggak ada. Tapi kondisi yang kita ciptakan menuntut itu dan membiasakan itu, Bapak Ibu, sehebat apapun kita mengajarkan PKN agama untuk saling toleransi, Bapak Ibu, itu tidak akan masuk dalam pikiran hatinya, hanya digunakan untuk mencapai nilai ujian yang tinggi. Nah, tidak ada berhenti di situ. Ketika anak yang ranking 5, dia berusaha untuk belajar buat jadi ranking 1. Bisa dia ke ranking 1. Bahagia gak dia? Bahagia. Tapi karena tempat itu 1, Bapak Ibu, yang ranking 1 tadi kemana? Turun. Menderita enggak? Kita mengkondisikan anak secara sistematis sejak kecil untuk selalu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Akhirnya si anak stres, ya toh? Nah, apa? Ternyata proses pendidikan yang seperti itu membelenggu anak dan menjadikan dia robot. Nah, Bapak Ibu, ini mudah-mudahan tidak pernah terjadi di negeri ini. Kenapa? Negeri ini dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sangat mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah itu tidak berhubungan. Ini hanya mungkin terjadi di negeri antah berantah yang tidak mengenal Tuhan. Kalau ada terjadi di negeri ini itu kecelakaan di masa lalu, mari kita bertobat. Kalau begitu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, proses pendidikan seperti ini masih harus dipertahankan atau kita rubah? Hah? Kita rubah. Kapan kita harus merubahnya? Saat sekarang 2024. Aduh. 2024. Sudah pensiun kan? Jadi di mana karbon kerja buruh itu Bapak Ibu? Di mana karbon kerja buruh itu? Di alam pikiran, rasa, dan makanya kata Kiai, olah pikirnya, olah hatinya, olah rasanya, olah rasa, olah raganya. Nah, jadi Bapak Ibu, anak-anak itu sebetulnya dia tuh senang tantangan. Makanya dia suka manjat-manjat walaupun pohon itu tidak ada buahnya. Karena dia ingin membuktikan bisa mengalahkan ketakutannya. Bapak Ibu, kenapa anak-anak sekarang itu bisa berjam-jam bermain game di HP? Itu bukan karena gamenya yang bagus, bukan gambarnya yang bagus, tapi hatinya kepincut kepada sang pembuat game. Padahal dia tidak pernah ketemu dengan pembuat game itu. Belum Tapi kok hatinya bisa bener nggak begitu ya? Lewat apa Bapak Ibu? Anak-anak itu sedang tantangan. Nah, buktinya anak suka manjat-manjat dengan risiko Bapak Ibu. Nah, game itu Bapak Ibu, kalau game itu hanya satu level dan mudah dikalahkan oleh anak, sekali dua kali anak menang itu dia bosan, dia lemparkan game itu. Tetapi kenapa dia berjam-jam bisa? Karena si pembuat game itu tahu anak ini senang tantangan, dia bikin level sampai 100 level. Akhirnya si anak betah, menang terus bangga dia. Nah, kenapa dia tidak seperti itu dalam belajar? Karena dalam belajar guru tidak menciptakan tantangan, dan diciptakan oleh guru apa? Itu seperti tadi. Makanya dia stres sebetulnya kan. Nah, Bapak Ibu, di sini mendidik adalah membimbing siswa untuk melewati perjalanan dari dalam hati ke arah beragam cara yang benar untuk melihat dunia dan menjadikan seseorang di dunia dalam kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran sebenarnya adalah menguasai hal-hal yang baru, dan yang menjadi pusat perhatian adalah mencari strategi-strategi untuk belajar. Saat ada ketidaklancaran, itu bukan berhubungan dengan kecerdasan murid. Ini hanya berarti strategi-strategi yang tepat belum ditemukan. Teruslah mencari. Bapak Ibu,
Bapak Ibu yang di ruangan ini tinggal satu rumah nggak di kampung di sana? Tidak, kan ada dari Papua, ada yang dari Aceh, ada dari Padang, ada yang dari mana-mana. Satu kamar ada. Satu kamar di sini kan? Coba kalau kemarin panitia mengatakan gini, hari apa sekarang? Saya lupa nih. Hari Rabu jam sekian harus berkumpul di sini. Syaratnya semua peserta harus berangkat dengan melalui jalan yang sama, kendaraannya sama, waktu berangkat dari rumah juga sama. Apa yang terjadi? Kasih balo kan? Ya kan? Nah, tetapi tujuannya aja yang disamakan, cara berangkatnya disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Bisa nggak kita sampai? Selama ini dunia pendidikan itu menyamaratakan jalan untuk ditempuh anak. Ya kan? Nah. Bang Garuda. Jadi Bang Garuda. Ini lagi nggak boleh. Non Garuda bener itu. Bagi anak yang satu-satunya Garuda yang bisa berangkat tuh. Yang nggak boleh sama itu karena itu Pak, karena waktu nyusun anggarannya itu keliru waktu itu. Cerdas karena agak tiketnya lebih tinggi. Bagus Pak. Bagus Pak. Punya masalah di perjalanan tuh kayaknya Pak. Bapak Ibu, jadi rupanya dunia pendidikan selama ini itu Bapak Ibu pada saat mengajar pertanian kan ada anak yang belum mengenal bilangan, berarti posisinya jauh di bawah. Ada yang sudah bisa, ada yang sangat bisa. Dan itu dipukul rata. Akibatnya menguntungkan anak yang paling dekat dengan si anak yang di bawah tinggal, nah terus ditinggal Bapak Ibu. Nah untuk itu Bapak Ibu kalau seandainya kita dalam belajar itu Bapak Ibu, bisakah guru menerapkan pembelajaran yang seperti tadi, fotosintesis, anak merasakan makna, belajar bilangan ada maknanya, kemudian semua belajar tentang penjumlahan Bapak Ibu, ini contohnya lagi ya. Bapak Ibu, ketika si anak diminta oleh ibunya, ambilkan ibu 1 gelas air putih panas, 1 gelas pengukuran dengan 1 tidak baku. Kemudian masukkan 1 saset teh. Kemudian tambahkan 10 sendok teh gula. Gelasnya kecil, 10 sendok teh gula. Diaduk ke manisan. Diminum. Manisan kan enak. Ini kebanyakan gula, harusnya gulanya, berarti gulanya harus dikurangi. Bagaimana cara mengurangi gula? Karena tidak bisa diambil, akhirnya ditambahkan air supaya rasanya enak. Nah apa maknanya coba? Kapan kita menambah? Kalau kurang. Kapan kita mengurangi? Kalau kelebihan. Berarti pelajaran menambah dan mengurangi itu sebetulnya menanamkan keyakinan pada anak bahwa hidup itu harus seimbang. Itu kan enak. Jadi selama ini sudah sampai tak mana itu kata guru belajar pada anak? Kalau anak kelas 2 SD katakan belajar menambah menjumlah ini untuk hidup seimbang, pingsan dia, nggak sampai logikanya. Tapi kalau dibikin permainan, misalnya contohnya ada juga balok ini dikasih 4 balok yang sama, di sini ada 3 balok yang sama di sini. Kalau 3 berarti kan begini dia berat. Nah bilang anak coba katakan lagi gimana? 1 anak mengambil yang 4 itu jadi 1, jadi 3. Nah 1 anak lagi menambah yang 3, jadi 4 tambah lagi. Berarti ternyata menambah dan mengurangi itu untuk menuju keseimbangan, kan? Jadi pelajaran menambah dan mengurangi itu sebetulnya untuk keseimbangan dalam hidup. Nah, dan dalam ekonomi kita nggak boleh kekurangan. Carilah duit sebanyak-banyaknya, tapi kalau sudah sampai pada batasnya bayarkan zakat, dikurangi supaya berkah, kan? Jadi nggak boleh hidup itu dalam hidup. Nah, Bapak Ibu, di kurikulum 2 Merdeka itu lebih sederhana, mendalam dan bermakna. Menurut Bapak Ibu, kenapa guru tadi terburu-buru mengejar menuntaskan kurikulum? Karena apa? KD-nya sangat banyak. KD-nya itu bisa 20 1 semester, padahal semester itu hanya 18 minggu. Akhirnya dibagi rata oleh guru, berarti 1 KD kebagian 1 minggu.
Dan guru tidak mau ada materi yang tertinggal, dihabiskan semuanya. Akibatnya apa? Akibatnya seperti tadi. Nah, makanya di kurikulum Merdeka ini materinya disederhanakan, pilih hal-hal yang betul-betul esensial, yang bermanfaat bagi anak. Jadi tidak sepadat yang kurikulum yang sebelumnya. Nah, kemudian supaya apa? Supaya anak bisa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan bagi anak. Nah, guru tidak terburu-buru menuntaskannya, dan itu menyenangkan bagi anak. Dan sekarang Bapak Ibu ditentukan dengan capaian pembelajaran per fase. Fasenya itu kalau fase A itu 2 tahun. Nah, capaian ini 2 tahun Bapak Ibu. Nah, kemudian guru diberikan acuan untuk mencapai 2 tahun ini ada beberapa tahapan terminal, itu kan tahapan, dan itu mulai dari yang paling di bawah. Lalu dalam proses pembelajaran, sebelum guru mengajarkan materinya, Bapak Ibu, si guru harus mengecek apakah anak sudah menguasai sesuatu atau belum. Jadi kalau belajar bermakna itu contohnya begini Bapak Ibu. Nah, ketika kita belajar urutan bilangan, Bapak Ibu, pelajaran urutan bilangan itu membutuhkan 3 skill ini, kemampuan. Pertama, membedakan. Apa bedanya 1 dengan 2? Kemudian membandingkan antara 1 dan 2, lalu mengurutkan. Nah, pada saat membelajarkan ini Bapak Ibu, mungkin nggak ada anak yang belum bisa membedakan? Mungkin kan? Mungkin nggak ada anak yang belum bisa membandingkan? Mungkin nggak ada anak yang sudah bisa mengurutkan? Mungkin di kelas itu. Mungkin 2 anak sudah bisa mengurutkan, 5 anak belum bisa membedakan, 10 anak baru bisa membandingkan. Nah, Bapak Ibu, kalau pembelajaran dipukul rata, apa akibatnya? Tidak sesuai dengan kemampuan anak, apa akibatnya? Anak tinggalan. Nah, menurut Bapak Ibu, anak yang belum bisa membedakan berarti dia butuh pelajaran apa? Bagaimana membedakan? Kalau anak yang sudah bisa membandingkan, bagaimana mengurutkan? Nah, bisa nggak anak yang belum bisa membedakan dibikin satu kelompok dengan anak yang sudah bisa mengurutkan, kemudian dibikin permainan? Mungkin nggak kemampuan anak yang sudah bisa menular kepada anak yang belum bisa dengan permainan? Bisa, ya. Anak yang sudah bisa masa tidak begitu dikasih ilmunya kepada temannya? Nggak bisa kan? Kalau dia bisa memberikan ilmu pada temannya, ilmunya bertambah atau berkurang? Bertambah kan? Nah, itu proses itu bisa terjadi sehingga di akhir semester semua anak itu bisa mengurutkan bilangan. Nah, kapan guru tahu bahwa anak itu belum bisa membedakan? Kapan? Di akhir semester atau di awal? Di awal. Berarti penting nggak bagi guru untuk mengetahui kemampuan awal anak? Penting ya. Kenapa? Seperti guru ngaji Bapak Ibu, guru ngaji di kampung kita dulu, kalau kita datang, dia suruh mengucapkan, dan kalau mengucapkan dia tahu apa yang kita butuhkan, sehingga dia tunjuk, kamu belajar dulu kapan sama si anu tuh, lalu nanti ke Bapak. Kan itu berarti dia bisa menempatkan anak sesuai dengan kemampuannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika kita belajar sesuai dengan anak itu, akhirnya anak yang tadi belum bisa membedakan, hari ini bisa membedakan. Besok bisa lagi, bisa. Kalau proses itu berjalan dari awal, ada nggak anak yang tinggal kelas di akhir tahun? Hah? Tidak ada. Tidak ada kenapa? Karena anak itu sudah naik kelas setiap hari. Selama ini kita bicara naikkan kelas itu di akhir tahun, setahun sekali, terlambat itu. Agama menuntut kita naik kelas setiap hari. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, esok harus lebih baik dari hari ini. Berarti anak itu naik kelas kapan? Tiap hari. Kalau begitu di akhir tahun ada nggak anak yang tinggal kelas? Nggak ada, ya. Dan kita tidak paksa anak untuk menguasai semuanya pada tingkat yang sama. Yang kita minta anak itu menguasai hal-hal yang penting-pentingnya. Urutan bilangan nggak boleh salah. Itu ya betul.
Tapi perhitungan yang rumit itu untuk anak yang jago matematik, untuk anak yang sederhana biasanya nggak apa-apa. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika itu Bapak Ibu penting nggak bagi guru untuk melakukan asesmen di awal? Penting ya. Nah, supaya apa? Supaya tahu gitu kan. Nah, kalau proses ini belajar seperti ini dari SD, SMP, SMA, bagaimana anak sampai di SMA menurut Bapak Ibu? Bisa nggak dia mengenali mana keunggulan dia? Merasa rendah diri nggak dia bawa keunggulannya di seni bukan di matematika? Tidak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kita saling berbeda. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu ciri keunggulan dari kurikulum Merdeka. Kemudian di sini lagi Bapak Ibu, ciri-ciri berikutnya adalah di sini. Nah, guru mengajar sesuai dengan tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau anak belum bisa berhitung urut dan bilangan, berarti guru mulai dari situ. Persoalannya anak beragam-ragam. Nah, boleh nggak dalam satu kelas itu kegiatan anak beda-beda? Sama-sama anak belum mengenal huruf, dia kelompok dulu. Kemudian dicampur nanti, campur lagi. Si anak tidak tahu bahwa dia dikelompokkan berdasarkan kemampuan. Kenapa? Karena suatu saat dia kelompok dengan teman yang lain. Ini dan semuanya dengan permainan. Dan dia tidak mengerti bahwa sebetulnya suatu saat dia berada di kelompok yang rendah, tapi suatu saat yang lain di mata pelajaran lain dia kelompok yang tinggi. Jadi dia nggak sadar sebetulnya, sehingga tidak ada rendah diri dia. Nah, itu berjalan secara alami. Nah, kalau begitu lama-lama si anak itu bisa nggak dia mengidentifikasi dia keunggulannya sesungguhnya di mana? Bisa kan? Dan kemudian terus berkembang. Akhirnya semua anak itu menjadi sang juara di bidangnya masing-masing. Nah, sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan, mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak. Bapak Ibu, kalau begitu caranya, perlu nggak kita menyeleksi anak untuk masuk ke sekolah kita situ? Nggak perlu. Kenapa? Biasanya kenapa kita? Jadi kalau ada dua murid, yang satu sudah pintar, menurut, patuh, taat. Yang satu susah dididik, nakal dan apa dan sebagainya. Bapak Ibu, mana yang diterima sebagai murid? Mana? Yang pintar? Yang nurut. Kenapa? Karena nanti kita tidak energi kita tidak terkuras, waktu kita ada ini kan. Bapak Ibu, ada yang kita lupakan sebetulnya. Saya bilang kepada guru apa? Bapak Ibu, Allah itu berjanji, aku akan memberikan sebesar apa yang kamu berikan pada orang lain dan dilipat gandakan bila ikhlas. Sekarang kalau kita mau banding-bandingkan, mana yang lebih banyak pemberian kita kepada anak yang sudah jadi atau anak yang belum jadi? Mana yang lebih banyak pemberian kita? Belum jadi kan? Mana yang lebih banyak menguras energi kita? Anak yang belum jadi. Mana yang lebih banyak menguras waktu kita? Anak yang belum jadi. Berarti kalau mau kita banding-bandingkan, mana yang lebih banyak memanfaatkan jerih payah kita? Anak yang belum jadi. Berarti kalau mau dibanding-bandingkan lagi, mana yang lebih banyak nilai ibadahnya? Ada yang belum jadi. Jadi kalau kita tolak itu, apa yang kita tolak sebetulnya? Kita menolak keberkahan dan kehormatan yang diberikan Allah kepada kita. Makanya di zaman Rasulullah dibikin sebuah kisah seolah-olah Rasulullah ini lupa ketika beliau berpaling dan berbuka masam pada saat menerima murid buta datang kepadanya. Ya kan? Nah, beliau belum menolak, tapi baru berpaling dan berbuka masam. Turun ayat. Bunyinya kan panjang ke bawah, Bapak. Tidakkah engkau tahu bahwa dia datang kepadamu untuk mensucikan dirinya? Ini kan sebuah kehormatan yang diberikan Allah kepada kita untuk mensucikan orang-orang itu yang kita tolak. Nah, Bapak Ibu, apa hukumnya menolak orang yang lemah? Bayangkan Bapak Ibu, dunia pendidikan kita menseleksi anak yang pintar yang boleh masuk, yang lemah pergi ke sana.
Dan lagi begini, bisa Pak masuk anak ke situ nanti dia tidak mampu mengikuti. Nah betul, begitu di tengah jalan anak itu tidak mampu, akhirnya dikembalikan ke orang tua atau dipindahkan ke sekolah yang mana, yang lebih bagus atau lebih jelek? Jelek. Nah sekarang saya ke Bapak Ibu, kalau saya sakit di puskesmas dengan sarana yang terbatas dan sakit saya parah, Bapak Ibu akan dirujuk ke rumah sakit yang mana? Yang bagus. Kenapa yang bagus? Hah? Karena ini ternyata di dunia pendidikan terbalik. Banyak ironi ya. Di sekolah yang bagus, anak ini tidak bisa diatasi, lalu dirujuk kemana? Ke sekolah yang lebih jelek atau lebih bagus? Di sekolah yang bagus saja, gurunya hebat, sarananya lengkap, anak ini nggak bisa diatasi, apalagi dirujuk ke sekolah yang lebih jelek. Nah kalau sukses di situ berarti mana yang sekolah bagus itu? Nah, Bapak Ibu ada apa dengan logika kita selama ini? Iya, coba gitu ya, bahwa nahoda yang tangguh tidak pernah lahir dari laut yang tenang. Ya, nahoda yang tangguh tidak pernah lahir dari laut yang tenang. Ya kan? Kita berlayar dengan laut yang tenang, Bapak Ibu, sampai di sana kemampuan kita segitu-gitu juga. Tapi begitu kita berlayar dalam gelombang, Bapak Ibu, kemampuan kita naik nggak? Apa janji Allah kepada orang yang kemampuannya naik? Akan diangkat derajatnya. Jadi Allah menghadirkan anak-anak yang lemah, yang bermasalah itu ke hadapan kita sebagai jalan bagi kita untuk diangkat derajat kita sebagai gurunya. Itu yang kita tolak. Ada apa dengan dunia pendidikan kita? Nah, Bapak Ibu, itu yang disebut pendidikan eksklusif, lawan dengan inklusi. Bapak Ibu, tidak ada satupun sekecil apapun kewenangan kita untuk menyeleksi orang untuk ingin belajar pada kita. Tidak ada kewenangan itu. Justru kalau menurut agama, Bapak Ibu, kalau ada orang yang lemah dan orang yang kuat, mana yang lebih didahulukan? Yang lemah. Tapi di dunia pendidikan kita, nah, berarti Bapak Ibu ada apa yang telah dilakukan oleh dunia pendidikan kita selama ini? Nah, jadi ini kan sebuah renungan bagi kita. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan di negeri ini supaya lantas kiai pada berkah hidupnya ya? Apa yang harus dilakukan? Karena itu yang dilakukan. Merubah pola pikir kita, dirubah di dunia pendidikan supaya orang yang ditolak orang terima sama kiai dulu. aktif, lebih individual dalam itu, bukan egois. Anak itu bisa mengenali potensi dirinya. Misalnya gini, Bapak Ibu, di dalam kebun kita ada jagung, ada jambu, ada rambutan, ada pepaya, ada mangga. Petaninya satu, ya. Lalu siapa yang menjadikan jagung berbuah jagung? Siapa yang menjadikan rambutan berbuah rambutan? Siapa yang menjadikan mangga berbuah mangga? Siapa? Kodratnya dia kan? Petaninya satu. Bisa nggak dalam satu kebun yang beragam itu masing-masingnya berbuah sesuai dengan potensinya masing-masing? Bisa kan? Nah kalau kita meminta buah mangga dari pohon rambutan, apa contohnya? Dari 30 anak satu kelas itu ada mangga, ada rambutan, ada pepaya dan sebagainya. Karena mangga lagi mahal, mangga yang jadi ukuran, maka mangga yang jadi juara 1. Juara 2 mangga yang asam. Juara 3 mangga yang lebih asam. Sampai ranking ke 10 mangga yang paling asam, tapi karena masih kategori mangga, maka dia bertengger di ranking 10 unggulan. Sementara rambutan dengan rasa yang tidak mirip sama sekali dengan mangga, walaupun manis kayak apapun, tetap di ranking 30. Jadi kita memaksa rambutan menjadi mangga. Coba Bapak Ibu. Jadi menurut saya Bapak Ibu, ini tidak mungkin terjadi di negeri ini pendidikan yang seperti itu. Enggak, Pak, enggak. Kenapa? Karena di sini itu Bapak Ibu
mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, jika sesuatu kita lakukan lari dari kaidah agama, rasakan akan akibatnya. Nah, menurut Bapak Ibu, dunia pendidikan kita selama ini lari nggak dari kaidah agama? Dari cerita saya tadi, Bapak Ibu, lari nggak? Lari. Apa yang kita rasakan sekarang? Kita hampir tidak bisa mempercayai siapapun teman kita. Kita selalu merasa terancam oleh teman kita, nanti jabatannya akan lebih naik duluan, lebih dari sebagainya. Sehingga bagaimanapun saya akan menyingkirkan teman saya. Banyak. Jadi semangat untuk saling menjatuhkan satu sama lain itu lebih dominan daripada semangat untuk saling bekerja sama. Itu yang kita bangun dalam sebuah sistem. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau begitu, kapan kita harus mengubah situasi ini? 2024. Saya ada dua pilihan sebetulnya. Sekarang atau 2024. dua pilihan saja. Sekarang atau sekarang. Ya, dua pilihan, sekarang atau sekarang. Jangan dibilang sekarang atau besok, karena yang akan dipilih yang mana? Yang besok. Makanya hanya dua pilihan, sekarang atau sekarang. Karena kalau kita tidak ingin meninggalkan generasi yang lemah di kemudian hari, ingat surat An-Nisa ayat 9. Jadi Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan sekarang ini dengan pilihan kurikulum merdeka, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu tanya hati nurani masing-masing di daerah masing-masing, kapan kita harus memulai pendidikan yang betul-betul mengikuti kaidah agama, yang betul-betul mencerminkan pendidikan yang Islami. Seperti apa? Pendidikan yang adaptif, inklusif, dan mengembangkan setiap anak itu tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing. Ya, sehingga kita Bapak Ibu akan menjadi bahagian dari sebuah sejarah pendidikan di negeri ini yang memulai pendidikan betul-betul berfondasikan kepada agama yang kita miliki. Nah, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu dengan cara seperti itu kita bisa memperbaiki diri kita, dan masih ada waktu bagi kita untuk bertobat. Bapak Ibu, mari kita bertobat bersama-sama, mari kita bangun ngasih muda ini, dan mari kita semua yang ada di dalam diri kita itu akan menjadi sumber kebahagiaan dan keberkahan selamanya. Bapak Ibu, mohon maaf saya bercerita dari tadi, ceritanya entah kemana-mana Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan pertemuan ini bukan untuk disesali. Dan coba tadi memanggil Pak Zulfiqar ke sini, ternyata kita diberikan sebuah atau cerita, nggak tahu ya cerita punya mana atau tidak. Nah, sehingga Bapak Ibu sekolah boleh memilih Bapak Ibu, dan pilihannya itu bisa mandiri belajar, boleh menggunakan kurikulum 2013 tapi mengadopsi sebagian kecil dari kurikulum merdeka, boleh. Atau Bapak Ibu pilihan kedua, boleh mandiri berubah, menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disiapkan oleh pemerintah, boleh. Atau Bapak Ibu boleh mandiri berbagi, menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri, boleh. Ya, nah tergantung Bapak Ibu di mana satuan pendidikan itu posisinya. Ini bukan berarti pilihan ini lebih rendah dari ini lebih rendah dari ini bukan. Ini betul-betul bergantung pada kesiapan satuan pendidikan. Mau siap ini silakan. Berarti kurikulum 2013 yang diadopsi kurikulum merdeka, prinsip-prinsipnya aja yang diambil, boleh. Belajar itu sesuai dengan kemampuan anak, boleh. Atau mandiri berubah, kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat yang disediakan pemerintah,
boleh, ada di situ ada semua. Atau mandiri berbagi. Dari pemerintah. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita coba lihat situasinya sekarang ini, Bapak Ibu di di pilihan-pilihan. Bapak Ibu nanti bisa melihat madrasah itu udah berapa, ya udah berapa yang memilih. Kita coba lihat ya. Kita bisa صلوا على النبي صلوا على النبي